Sebuah warung nasi goreng di pinggiran kota Jakarta, di sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang, terdapat abang penjual nasi goreng yang bernama Heri. Heri adalah seorang pedagang nasi goreng yang sudah lama berjualan di sebuah gang sempit di pinggiran kota Jakarta. Gang tersebut terkenal dengan suasana sepi dan sedikit angker. Namun Heri tetap bertahan karena pelanggan setianya selalu datang untuk menikmati nasi goreng buatannya. Heri, seorang pria pekerja keras dan penuh semangat, selalu memulai usahanya pada pukul 7 malam hingga larut malam. Malam itu, suasana lebih sepi dari biasanya. Hujan rintik-rintik menambah keheningan malam. Heri merasakan angin dingin berhembus, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, dia tetap mencoba untuk tenang dan fokus pada pekerjaannya. Satu persatu pelanggan datang, memesan, dan pergi. Sekitar pukul 11 malam, keadaan mulai berubah. Heri baru saja selesai melayani seorang pelanggan terakhir ketika dia mendengar suara tawa perempuan yang pelan namun menyeramkan. Suara itu terdengar dari arah ujung gang yang gelap. Heri mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan membersihkan peralatan. Namun, suara tawa itu semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. Tiba-tiba, lampu di gerobaknya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Heri merasa panik, namun berusaha tetap tenang. Dia menyalakan senter dari ponselnya dan berusaha mencari sumber suara tawa tersebut. Saat itulah dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan pakaian serba putih berdiri di ujung gang. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap Heri dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Heri merasakan kakinya gemetar dan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia mencoba mengalihkan pandangannya dan melanjutkan pekerjaannya, berharap sosok itu hanyalah halusinasinya. Namun, setiap kali dia menoleh, perempuan itu semakin mendekat. Heri merasa ketakutan semakin menjalar, apalagi saat dia mendengar suara tawa itu lagi, kali ini lebih dekat dan lebih mengerikan. Dia segera meraih tas dan mulai mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa, berharap bisa meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Saat Heri berusaha menutup gerobaknya, tiba-tiba perempuan itu muncul tepat di depannya, hanya beberapa langkah saja. Wajahnya pucat dengan mata yang penuh kebencian. Heri merasakan tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Perempuan itu, yang diyakini Heri sebagai kuntilanak, mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Heri, sambil terus tertawa dengan suara melengking. Heri berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dia merasakan tangan kuntilanak itu mencengkeram lengannya dengan kuat, dan seketika itu pula, bayangan masa lalunya terlintas di depan matanya. Dia teringat akan cerita lama dari para tetua kampung tentang seorang perempuan yang bunuh diri di gang itu bertahun-tahun lalu karena patah hati. Kuntilanak itu mulai membisikkan kata-kata yang tidak dimengerti Heri, namun suara itu seperti bergema di kepalanya, membuatnya semakin ketakutan. Dengan sisa tenaga yang ada, Heri berhasil melepaskan cengkeraman kuntilanak itu dan berlari sekuat tenaga meninggalkan gerobaknya. Dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meski suara tawa menyeramkan itu terus mengejarnya. Setelah beberapa blok jauhnya, dia akhirnya tiba di rumahnya dalam keadaan lemas dan ketakutan. Selama beberapa malam berikutnya, Heri tidak berani kembali ke gang itu. Dia mencoba berjualan di tempat lain, tetapi pendapatannya menurun drastis. Ketakutan yang dialaminya malam itu masih membekas, membuatnya sulit tidur dan sering bermimpi buruk tentang kuntilanak tersebut. Teman-teman dan keluarganya mulai khawatir. Mereka menyarankan Heri untuk menemui seorang dukun kampung untuk meminta perlindungan. Heri, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Dia pergi menemui dukun yang terkenal di kampungnya dan menceritakan semua yang terjadi. Dukun itu memberikan Heri beberapa jimat pelindung dan menyarankan agar Heri melakukan ritual kecil sebelum memulai berjualan lagi. Dengan sedikit rasa lega, Heri memutuskan untuk mencoba lagi berjualan di gang itu. Namun, rasa takut masih membayangi pikirannya. Malam itu, Heri kembali ke gang dengan jimat pelindung yang diberikan dukun. Dia melakukan ritual kecil seperti yang diajarkan, berharap teror malam itu tidak akan terulang. Awalnya, segalanya berjalan lancar. Pelanggan mulai berdatangan, dan Heri mulai merasa sedikit tenang. Namun, sekitar pukul 11 malam, suara tawa itu kembali terdengar. Heri merasakan ketakutan yang sama seperti malam itu. Dengan gemetar, dia menoleh dan melihat sosok kuntilanak yang sama berdiri di ujung gang. Meski sudah mengenakan jimat, Heri merasa teror itu masih sangat nyata.
Kuntilanak itu semakin mendekat, dan Harry merasa tubuhnya kaku lagi. Dia mencoba meraih jimat pelindung di lehernya, tetapi jimat itu terasa panas dan meleleh di tangannya. Kuntilanak itu kini hanya beberapa langkah di depannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ada, Harry berusaha melawan rasa takutnya. Dia mulai membaca doa-doa yang diajarkan dukun, berharap bisa mengusir sosok mengerikan itu. Namun, kuntilanak itu hanya tertawa lebih keras, membuat telinga Harry berdenging. Saat Harry merasa hampir pingsan, tiba-tiba sosok kuntilanak itu berhenti tertawa dan perlahan menghilang. Harry jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya sendirian di gang itu. Dengan gemetar, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat itu untuk terakhir kalinya. Penemuan mengerikan keesokan harinya, warga menemukan gerobak nasi goreng milik Harry dalam keadaan terbuka dan berantakan. Barang-barang berserakan, dan nasi goreng yang tersisa sudah dingin. Harry tidak kembali ke gang itu lagi, dan cerita tentang teror di gang tersebut mulai menyebar. Namun, rasa penasaran mendorong seorang remaja bernama Budi untuk datang ke gang itu pada malam hari. Dia ingin membuktikan apakah cerita tentang kuntilanak itu benar. Dengan penuh keberanian, Budi membawa kamera untuk merekam segala sesuatu yang terjadi. Saat tengah malam tiba, Budi mendengar suara tawa perempuan yang sama seperti yang diceritakan Harry. Dia melihat sosok kuntilanak itu muncul di ujung gang, dan dengan penuh ketakutan, dia mencoba merekamnya. Namun, tiba-tiba kamera Budi mati, dan sosok kuntilanak itu mendekat dengan cepat. Budi merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat. Dia berusaha berlari, namun kakinya seolah-olah tertahan. Kuntilanak itu semakin mendekat, dan Budi merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya. Dalam kepanikan, Budi pingsan. Keesokan harinya, warga menemukan Budi dalam keadaan pingsan di gang itu. Dia dibawa ke rumah sakit dan saat siuman, dia menceritakan pengalaman mengerikannya. Meski begitu, kamera Budi tidak merekam apapun, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, trauma yang dialami Budi nyata, dan dia tidak pernah lagi berani mendekati gang tersebut. Akhirnya Harry memutuskan untuk berhenti berjualan nasi goreng. Dia merasa teror yang dialaminya sudah cukup, dan dia tidak ingin mengulanginya lagi. Gerobak nasi goreng miliknya dijual, dan Harry mencari pekerjaan lain yang tidak memaksanya untuk beraktivitas di malam hari. Meski Harry berhenti berjualan, cerita tentang teror di gang itu terus menyebar. Warga setempat masih mendengar suara tawa perempuan di malam hari, dan gang itu tetap menjadi tempat yang ditakuti. Harry, yang kini menjalani kehidupan baru, selalu mengingat malam-malam mencekam itu dan berdoa agar dia tidak pernah bertemu lagi dengan sosok kuntilanak yang mengerikan itu. Gang sempit tersebut tetap menjadi misteri yang menakutkan, dengan kuntilanak yang terus menghantui siapapun yang berani melintasinya di malam hari. Teror itu seolah-olah tidak pernah berakhir, menunggu korban berikutnya yang berani memasuki wilayah kekuasaannya.